Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ramadhani Mahardika, biasa dipanggil Yoga. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dengan NIM 501200633. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang karangan. Apa itu karangan? Bagi teman-teman yang belum mengetahui karangan, saya akan menjelaskannya sedikit di sini dalam video yang singkat ini. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian karangan. Karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Dan yang kedua yaitu ada ciri-ciri karangan. Adapun ciri-ciri karangan yang baik yaitu jelas dan mudah dipahami. Itu yang pasti, jelas dan mudah dipahami. Dan yang kedua, memiliki kesatuan yang baik. Artinya setiap kalimat jelas, logis, dan juga mendukung ide utama paragraf. Yang ketiga, memiliki organisasi yang baik. Artinya setiap tersusun dengan urut dan logis. Yang keempat, efisien atau ekonomis. Keefisienan dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dari karangan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dan dapat dipahami oleh pembaca. Baiklah, kita akan ke selanjutnya yaitu bentuk-bentuk karangan. Yang bentuk-bentuk karangan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu karangan deskripsi, yang kedua karangan narasi, yang ketiga yaitu karangan eksposisi, keempat karangan argumentasi, dan yang kelima karangan persuasi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari karangan yang telah saya sebutkan, yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menyatakan sesuatu dengan demikian. Pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Contoh dari karangan deskripsi ialah sebagai berikut. Tentang naik kereta. Saat itu di pertengahan bulan Oktober, aku melakukan perjalanan yang cukup panjang. Dari Jakarta ke Malang, aku pergi bersama dengan seorang teman. Kami memulai perjalanan menggunakan kereta dari Jakarta. Perjalanan yang kami tempuh memakan waktu sekitar 17 jam. Di dalam kereta, suasana sangat ramai namun tetap tertib. Bangku yang kami pilih dapat memuat 6 orang saling berhadapan. Bangku ini terbuat dari besi yang dilapisi sedikit busa. Kami duduk saling berhadapan dengan penumpang lain, meskipun tidak saling kenal. Namun seiring berjalannya waktu, kami saling sapa dan mengobrol selama perjalanan. Suasana di kereta sangat tenang, apalagi saat hujan di luar turun membekaskan embun pada kaca. Ditambah lagi, lantunan lagu Jawa yang sendu merayu mata, seakan memanjakan untuk tidur. Ketika waktu perjalanan gelap, suasana kereta tampak hening karena penumpang mulai terlelap. Pengalaman dalam perjalanan di kereta sangat menyenangkan dan ingin mengulanginya kembali. Untuk karangan yang kedua yaitu karangan narasi. Contohnya ialah berlibur ke kebun binatang. Akhirnya hari ini tiba. Hari ini aku bersama keluargaku ingin pergi ke kebun binatang. Aku bangun-bangun pagi sekali. Kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum pergi, kami sarapan terlebih dahulu. Pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami berangkat menuju kebun binatang Ragunan. Kami pergi ke kebun binatang menaiki mobil ayahku. Ayah dan ibuku
duduk di depan, sedangkan aku dan kakakku duduk di belakang. Itu adalah contoh dari karangan narasi. Yang ketiga yaitu karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan jumlah pengetahuan ataupun informasi yang lebih jelas dan lebih rinci. Contoh dari karangan eksposisi yaitu tentang ikan. Semuanya udah pasti tahu kan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan air yang banyak dipelihara oleh manusia, mulai dari untuk hiasan rumah hingga jualan. Memelihara ikan, terutama ikan hias, akan memberikan ketenangan serta kesegaran ketika orang lain melihatnya. Memelihara ikan perlu perawatan yang rutin sehingga ikan tidak mati. Dalam memelihara ikan hias harus dilakukan dengan mempersiapkan kolam atau akuarium, tata sebaik mungkin akuarium tersebut hingga memberikan kenyamanan orang yang melihatnya. Isilah akuarium tersebut dengan air bersih serta masukkan pula ikan hias yang sebelumnya telah dipersiapkan. Untuk memilih ikan, carilah ikan yang kondisinya lincah dan tidak cacat. Ya, mungkin agar lebih lebih memperindah suasana dari akuarium tersebut. Untuk pemberian pakan haruslah teratur, biasanya dilakukan 3 kali dalam sehari. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu dikit. Kesegaran yang diberikan oleh pemandangan ikan di akuarium merupakan salah satu obat stres yang membuat orang lain bersemangat lagi ataupun diri kita bersemangat. Dan yang keempat adalah karangan argumentasi. Yaitu karangan argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan tersebut harus ada data dan fakta yang mendukung. Contoh dari karangan argumentasi yaitu tentang kapan sih pendidikan gratis terwujudkan. Pendidikan gratis hanya janji yang bergema luas saat kampanye atau pemilihan pimpinan daerah maupun pusat. Saat pemilihan usai, akan lain ceritanya. Anak-anak miskin di kota, desa, dan pedalaman tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Di perkotaan, sekolah berlomba-lomba meningkatkan sarana dan prasarana dengan jalan menaikkan pungutan dan dalil sumbangan pendidikan, uang, gedung, dan lain-lain, karena biasanya masyarakat di perkotaan lebih memilih sekolah yang mempunyai sarana pendidikan yang baik, sehingga mereka tidak akan segan untuk membayar mahal demi memberi pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Yang terakhir adalah karangan persuasi. Dari 5 tersebut yang ini terakhir adalah karangan persuasi. Karangan persuasi yang kelima yaitu karangan persuasi. Karangan persuasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan oleh penulis dalam karangan. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut, harus ada data dan fakta yang mendukung. Sebagai contoh dari karangan persuasi adalah tentang pendidikan. Pemerintah pada tahun 2018 telah mengeluarkan dana sebesar 4.444 triliun rupiah yang dikhususkan untuk pendidikan nasional. Dana tersebut diwujudkan beasiswa, bantuan sarana prasarana, dan kebutuhan lainnya di bidang pendidikan. Sudah sepatutnya kita sebagai pelajar memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dan tidak menggunakannya untuk keperluan lain. Oleh karena itu, marilah kita belajar dan terus belajar dengan giat agar masa depan kita tercapai dan semua yang kita impikan bisa kita raih di masa yang akan datang.
Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.